Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Willy Widianto di acara Cawat, cerita wartawan Tribun News. Kali ini kita akan mengulik kisah-kisah atau cerita-cerita reportase teman-teman jurnalis di lapangan. Kemarin pada Rabu 15 Januari 2025 kita dikagetkan dengan adanya peristiwa kebakaran yang melanda Glodok Plaza pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kita sudah hadirkan dua jurnalis yang kebetulan berada di lokasi kejadian, ada Abdi dan Mario. Bagaimana kabarnya Abdi dan Mario? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Mas. Walafiat. Oke, ini yang pertama kali datang ke lokasi kejadian ini siapa nih? Abdi atau Mario waktu pas kebakaran? Kalau pas lagi nyampe di lokasi, Mario duluan lebih nyampe. Mario duluan. Mario waktu itu tiba di lokasi pukul berapa? Sekitar jam 10 kurang lah. 10 malam ya, 10 Iya. malam. Waktu itu dikabarin sama Korlip. Posisi saya sih waktu itu masih di kosan. Ya, sudah di kosan. Di kosan. Sudah selesai bekerja. Ya, tiba-tiba di calling dan harus ke lokasi kejadian. Harus ke lokasi saat itu juga. Ya, ya. Dan waktu itu pertama kali tiba di lokasi, kondisi di sana bagaimana, Mar? Nah, justru saya pikir tuh bakal macet banget kan karena ini kebakaran kan di kepala saya. Tapi untungnya bisa ada jalan kosong dan lowong dan ternyata akses menuju ke lokasi kebakaran itu cukup mudah lah untuk pengendara motor pada saat itu. Jadi ya nggak ada kesulitan sih untuk bisa sampai ke situ. Waktu itu yang pertama kali kamu lihat api sudah membesarkah atau banyak mobil dinas pemadam kebakaran sudah ada di lokasi atau seperti apa kondisi di sana? Justru warga dulu nih bergerombol di situ kayak saya kan kurang tahu ya lokasi di situ terus nyari ini mobil pemadamnya mana nih, apinya mana karena kan udah sambil berjalan kan ternyata saya parkir, saya terobos jalan orang-orang yang ada di situ, ternyata agak maju ke depan baru tuh mulai banyak pemadam, terus petugas-petugas pengamanan dan waktu saya datang sih asap hitam yang lebih banyak membumbung tinggi angkasa ya. Iya di lantai paling atas. Nah, waktu itu Api juga ada di lokasi juga ya. Nah, selisih berapa menit atau berapa jam setelah kemarin? Kurang lebih sekitar 10 menit aja, Mas. Karena memang pertama kali kan dihubungin sama Korlip itu kita memang udah di rumah juga. Dan kebetulan memang waktu itu udah jam 10 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu jam 10 malam. Itu ditelepon sama Korlip nanya, "Udah di rumah ya?" Saya bilang, "Udah, Mas, baru banget sampai nih, udah mandi juga lagi." Oh, yaudah geser dulu deh ke Glodok. Awalnya saya belum tahu tuh ada apa. Karena emang belum monitor grup kan. Geser dulu ke Glodok. Ada kebakaran gede, waduh, siap bang, OTW langsung berangkat tuh. Kurang lebih dari rumah tuh sekitar setengah jam lah. Jadi naik motor langsung nggak pakai lama, langsung jalan karena emang udah mandi juga kan udah bersih, langsung jalan. Nah benar juga kata Mario emang alhamdulillahnya nggak ada kemacetan. Jadi ya sekitar kalau di Maps tuh ada 30 menitan lah. Cuman saya nyampe tuh 20 menit lah udah nyampe di lokasi. Nah. Dan saya kan bingung nih posisi Mario ada di mana nih maksud saya kan waktu pas datang ke TKP itu ya, ketemu Mario belum karena memang saya mikirnya supaya jangan barengan karena supaya beda angle kan. Udah akhirnya saya coba lewat pintu belakang dari situ emang udah crowded banget. Udah ada mobil pemadam dan warga juga banyak yang nonton segala macam dan posisinya kan gelap Mas karena udah lampu udah mati karena kan kebakaran. Udah akhirnya naruh motor asal aja nggak mikir gimana naruh motor aja asal naruh helm udah segala macam kunci langsung jalan ke lokasi dan di situ udah emang asap api dan beberapa kali bunyi ledakan udah kedenger sih waktu itu. Iya waktu pas berapa kali waktu pas pertama kali datang itu kurang lebih ada 4 sampai 5 kali kedenger kayak letupan dari atas bangunan tuh. Lumayan kenceng juga sih kedengaran. Bisa digambarkan nggak bunyi kayak apa? Kayak petasan atau? Iya petasan tapi cukup besar gitu maksudnya kayak dar. Oh gitu. Dar. Tapi ada selak jeda beberapa menit gitu. Tapi saya nggak tahu sih di atas tuh apa yang meledak kan. Nah emang ya dibilang keriuhan panik ya orang-orang di bawah tuh pada bolak-balik mondar-mandir. Terus ada damkar juga pada bawa-bawa selang segala macem kayak gitu kan. Memang ya crowded banget sih Mas waktu itu. Berarti Abdi ini di pintu belakang, Mario di pintu depan. Iya, berlawanan kita. Nah, waktu di pintu depan kondisi gimana, Mar? Nah, kalau aku itu lebih banyak mobil pemadam dan lebih banyak mobil pemadam itu disusun untuk jadi posisi asap hitam itu kebetulan di tempat saya, Mas. Jadi itu kelihatan banget ya? Kelihatan banget dari situ. Jadi lebih fokus untuk pemadaman di situ. Untuk
suara-suara ledakan justru nggak ada. Nggak ada. Dari depan nggak kedengeran justru ya? Iya, nggak kedengeran. Dan ada beberapa proses evakuasi di situ. Saya langsung ngeliat langsung beberapa warga diturunin pakai alat pemadam yang tangga itu tuh yang turun itu. Tinggi itu ya. Iya, jadi ada beberapa kali, ada sekitar 2-3 proses evakuasi lah di tempat saya meliput waktu itu. Di bagian itu depan. Korban yang dievakuasi menggunakan tangga mobil pemadam kebakaran, kondisinya gimana korbannya? Apakah panik, nangis, atau kondisinya gimana dia? Lebih ke lemes sih, lemes ya? Lemes kayak, bahkan kayak nggak ada emosi gitu di mukanya, gitu kayak ya udah lemes, pasrah, semuanya dibopong, terus jalan dikasih air. Pas udah selamat tuh udah pada duduk kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Duduk di sender di tembok? Iya, di sender di tembok gitu sama pemadam dibantuin. Jadi kayak mungkin mereka ya shock berat sih pasti ya. Shock berat ya. Itu berapa orang yang dievakuasi waktu pas awal kejadian itu? Itu pas aku datang ke situ ada sekitar 3 orang, laki-laki semua. Umurnya? Itu sekitar kira-kira 40-an lah ya. 40-an ya. Berarti bapak-bapak semua ya? Iya, bapak-bapak semua. Semua ya. Abdi gimana kondisi di pintu belakang waktu itu gimana pas kebakaran? Apakah ada korban yang dievakuasi juga atau memang di sana terjadi crowded atau keriuhan warga yang berusaha memadamkan api atau gimana di sana? Kalau di bagian belakang sih Mas, karena kan kondisinya gelap dan mobil pemadam, dari cahaya mobil pemadam itu dikit kan. Jadi kan ya saya cuma bisa ngelihat orang-orang pada lari, orang-orang pada ngebantuin petugas damkar, dan memang proses evakuasi itu memang tidak lewat pintu belakang. Jadi semua pintu depan. Dan yang saya dapat informasi kalau waktu itu saat malam itu juga ada sekitar 9 orang sebenarnya yang diselamatkan oleh pemadam kebakaran tuh waktu malam itu. Nah, kalau bisa saya ceritakan di bagian belakang itu api itu kayak jalan, Mas. Oh gitu. Iya, di bagian maksudnya merembet gitu kayak. Ya, jadi di bagian atas itu karena mungkin angin juga lumayan kenceng kan ya. Jadi bagian misalkan di lantai pertama kan titik api di lantai 7 tuh, Mas. Betul. Lantai 7. Terus tiba-tiba di lantai 7 udah dipadamin, tiba-tiba merembet ke bawah. Terus ke kanan. Jadi kayak muterin gedung gitu di atas di bagian atas gedung tuh kayak diputer gitu. Itu karena faktor angin dan kemungkinan kayak karena faktor angin, karena memang saya jadi ikut muter, Mas. Jadi awalnya saya di belakang, api di sini padam, di sini nyala, saya ke sini lagi. Di sini padam, di sini nyala, saya muter lagi. Jadi kayak ikutin muterin gedung gitu. Tapi waktu pas di TKP itu ada nggak informasi dari aparat keamanan atau damkar titik apinya bermula dari mana? Oh iya, waktu itu PLT Kadis Gulkarmat DKI Jakarta sendiri, Satriadi Gunawan menyebut kalau memang titik api itu diduga berasal dari sebuah diskotik di lantai 7. Lantai 7. Yes. Dan itu merembet ke lantai 8 dan lantai 9 sampai waktu itu di lantai sekitar jam 12:30 lah, api itu masih gede itu, masih 4 jam kemudian tuh api masih gede banget. Dan terus pakai yang tadi dibilang mobil pemadam, nama itu Bronto Skylift kalau nggak salah. Oh, Skylift. Itu pakai itu akhirnya dipadamin semua, tapi ya gitu ada kaca-kaca juga yang jatuh ya. Nah itu yang di tempat aku tuh, Mas. Jadi bukan ledakan tapi kaca mulai pecah dan itu berulang kali. Jadi sampai kebetulan di tempat aku itu, aku gabung sama beberapa rombongan wartawan. Jadi di garis kuning itu, garis polisi ya. Garis polisi itu, pas ledakannya terdengar dan kaca itu benar meledak, terus gitu ya. Pecahan-pecahannya itu kedengeran jelas sampai dasarnya gitu. Jadi kita udah beberapa kali disuruh kayak mundur. Dan itu benar-benar sedekat itu kaca-kaca itu meledak dan pecah. Waktu itu sudah adakah informasi mengenai penyebab kebakaran di lokasi kejadian? Apa sudah ada yang ngasih keterangan mengenai penyebabnya? Waktu itu memang waktu pas kita konfirmasi terkait penyebab memang belum ada ya, Mas. Karena mereka fokusnya itu kan untuk memadamkan api, satu, kedua mengevakuasi karena masih banyak orang yang ada di dalam itu kan. Jadi dugaan sampai sekarang pun dugaannya masih belum ketahuan. Sampai sekarang dugaan penyebabnya kebakaran itu masih belum ketahuan, karena polisi sendiri menyebut kalau ada beberapa versi, ada yang dari videotron terbakar, ada juga dari kursi yang terbakar. Tapi sampai sekarang masih belum ketahuan sih, Mas, kalau penyebabnya itu kenapa. Tapi kalau titik utamanya atau titik apinya itu ya tadi berasal dari diskotik. Baik Abdi atau Mario kan sempat ada pernyataan bahwa
tangga darurat di Glodok Plaza atau tempat-tempat evakuasi ketika ada bencana kebakaran di Glodok Plaza itu sebenarnya layak sebenarnya. Tapi ketika kejadian api itu memang sudah sangat besar dan para pengunjung yang ada di lantai 7 itu sebagian besar itu tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, apakah Abdi atau Mario itu sempat melihat posisi tangga darurat kah atau tempat evakuasi yang lain yang misalkan ada hidran kah atau gimana di sana? Sempat lihat nggak? Kalau di bagian belakang sih nggak terlalu melihat ya, karena kan proses tangga darurat dan evakuasi itu kebanyakan ke bagian depan ya Mas. Jadi bagian belakang itu nggak terlalu kelihatan ya, paling cuma pemadam-pemadam yang pada bawa-bawa selang untuk buat madamin api. Kalau di belakang sih nggak terlalu kelihatan. Kayaknya emang banyak di tempat aku sih Mas. Jadi karena dari lokasinya juga lebih luas kan, lokasi jalan masuknya itu kalau ketimbang di tempat Abdi itu kayak cuman paling cukup satu mobil cukup masuk di situ. Nah, jadi keterbatasan tempat tuh yang bikin semua proses evakuasi itu di depan. Nah, tadi waktu pas proses evakuasi 4 korban yang menggunakan skylift. Nah, itu bisa digambarkan nggak proses evakuasi itu gimana awalnya? Apakah si petugas pemadam kebakarannya itu sempat kesulitan mengoperasikan skyliftnya, ataukah memang waktu kejadian si korban ini sudah di atas sudah minta tolong gitu? Sempat ada gambaran nggak di sana seperti apa proses evakuasinya? Jadi waktu itu ada tuh beberapa yang udah kayak ngelambai tangan segala macam gitu kan, terus beberapa petugas yang megang senter panjang tuh udah ngarahin dan disorot. Iya, disorot tuh. Untungnya kendala tuh nggak ada sih, semua berjalan baik. Tangga bisa naik, orangnya diangkut terus turun. Sorry, waktu yang ngelambai itu berapa orang di atas itu? Waktu itu nggak terlihat jelas sih, tapi ada satu atau 2 tangan gitulah. Cuman pas turun ada 3 orang. Cuman posisi pastinya nggak tahu di mana. Ya udah tuh diangkat terus turun perlahan. Di bawah ini lebih seru itu di bawah Mas, ngeliatin ekspresi ada warga, ada wartawan, ada petugas pemadam dan kayak bener-bener nungguin si korban gitu turun kan, ya. Tangganya kan pelan kan gitu. Terus sampai pada akhirnya turun, itu tuh seru tuh, warganya tepuk tangan kayak ngasih selamat bahwa pemadamnya berhasil nih nolongin. Itu salah satu momen yang ya bisa disebut menarik sih sebenarnya di tengah kejadian yang mencekam itu. Itu berarti dievakuasinya satu persatu ya? Satu persatu, atau sekalian 4 itu satu persatu karena lokasi mereka berbeda, tempat-tempatnya itu. Oh, lokasi titik mereka yang ambil itu beda-beda. Jadi nggak bisa sekaligus. Berarti bergantian tuh ya, sekalian satu digeser ke sini, nanti digeser ke titik lain gitu-gitu ya? Kalau terlalu jauh diturunin dulu nih, baru nanti naik lagi. Oke. Dan waktu itu kondisinya sangat lemas ya? Sangat lemas kena asap segala macam. Iya. Nah, kalian ini berdua di lokasi kejadian kebakaran Glodok Plaza itu sampai sekitar pukul berapa di sana? Jam 1 ya? Sekitar jam 1. Jam 1 itu kondisi korban sudah dievakuasi, tapi api masih nyala dari bagian belakang tuh, sudah yang tadi saya bilang muter masih terus sampai ke bagian depan yang tadi Mario cerita ada kaca-kaca sampai jatuh itu masih terus. Masih terus ya. Karena juga angin sih. Angin yang paling udah angin terus gitu suasananya hawanya itu kan panas banget Mas. Karena tuh api yang walaupun apinya ada di lantai atas tapi tuh di situ tuh panas banget. Panas banget. Kayak hawa panas itu masih berasa, terus asap juga yang bikin pernapasan kita tuh juga terganggu, sesak kayak gitu. Bahkan kan aku sempat nyamperin Abdi nih buat ketemu dan koordinasi. Itu benar-benar kayak lu nggak matanya gara-gara jadi pedes banget gara-gara anginnya bener-bener kenceng banget, asapnya mengepul, bener-bener berasa perih. Nah, waktu kejadian itu ada nggak warga-warga yang berada di bawah itu ada mencari anggota keluarganya yang ada di dalam? Sempat ngeliat nggak ada yang orang-orang mencari temannya kah, keluarganya kah, atau siapalah yang terjebak di Glodok Plaza itu? Kalau saya waktu itu bukan nyari keluarga yang hilang ya. Kalau saya lebih ke ada satu orang yang kayak dia itu punya mobil nyewa parkiran di situ Mas. Di Glodok Plaza. Di Glodok Plaza di lantai 6. Nah, dan saat itu petugas pemadam itu menyebut kalau api itu sudah mulai merambat ke lantai 6. Nah,
dia itu nyewa parkiran di situ. Dia dapat kabar dari istrinya kalau memang Glodok tuh kebakaran karena dia panik. Dia kerja tuh di Season City kalau nggak salah. Season City, oke. Iya, kerja di Season City. Dia pulang, dia ke Glodok itu langsung saya bingung nih, dia duduk sendirian di pojokan. Saya nyamperin, Mas, kenapa Mas? Enggak Mas, mobil saya pikir kan ada keluarganya juga kan. Emang mobilnya di mana Mas? Di atas, di lantai 6. Nah terus nggak diambil tadi Mas? Enggak, kuncinya dibawa istri saya lagi pulang kampung, orang tuanya sakit. Terus gimana Mas? Ya udah, dia bilang ya udah saya nunggu aja, nggak tahu nih gimana nanti. Nah kalau untuk keluarga saat itu memang di bagian belakang belum ada orang keluarga yang nyari. Mungkin kalau di bagian depan mungkin ada, kalau keluarga yang nyari orang-orang yang hilang. Tapi waktu itu lantai 6 itu juga ikut kebakar ya? Parkiran mobil itu kebakar? Iya, ada sebagian aja sih kalau lantai 6 nggak full. Kalau kayak lantai 7, 8, 9 tuh lantai 9 tuh sampai roboh kan. Sampai atapnya tuh udah kebuka gara-gara rubuh. Rubuh gitu ya. Nah, Mario gimana? Apakah ada hal-hal menarik yang ditemuin selain tadi kan Abdi kan menemukan seorang yang menitipkan mobilnya di lantai 6 Glodok Plaza. Nah, kalau Mario, adakah orang-orang yang mencari keluarga juga di situ? Kalau di tempat aku itu kayak banyak banget warga, Mas. Jadi kayak udah nggak tahu lagi nih mana yang berhasil selamat dari situ, mana yang cuma nonton. Jadi kayak kita tuh nggak tahu, cuman udah campur aduk ya. ya? Iya, di tengah campur aduk itu tuh aku sempat ngeliat nih ada satu bapak-bapak tua yang kayak muka itu khawatir banget, mukanya khawatir banget, terus udah ditenangin sama pemadam tuh kayak, Pak tenang, kayaknya apinya nggak merembet ke tempat bapak. Jadi aku tuh nggak sempat bertanya sama beliau karena situasi di situ agak sulit, tapi bisa aku simpulkan bahwa bapak itu punya salah satu tempat lah di kawasan gedung toko itu ya, toko, iya, jadi dia tuh khawatir banget. Nah terus kemudian warga lain tuh banyak yang live Mas, yang live di akun pribadi di TikTok, di Facebook. Gitu. Iya, jadi kayak HP ya? Jurnalisme warga lah ini. Gitu. Sambil ngomong segala macam. Terus ada ini kan karena itu diskotik ya, jadi warga yang berkumpul di situ banyak juga nih yang pakai baju party nih, yang rapi segala macam. Rapi tapi mukanya kelelahan dan takut gitu. Jadi kayak sebuah pemandangan yang lumayan unik tuh kalau di tempat aku karena kumpulan warganya nyampur. Oh, itu berarti yang dari diskotik itu sempat ada yang selamat ya? Iya, ada ya. Iya. Tapi mereka bukannya kemana pergi atau gimana, nonton. Nonton. Iya, di tempat aku lebih banyak yang unik. Yang pengunjung diskotik selamat itu nangis nggak atau panik nggak kondisinya? Enggak sih, udah kayak cerita sama teman terus kayak kacau ya tadi ya, lebih ke lega lah, lebih ke lega. Dia bisa selamat ya. Mungkin mereka nggak terdampak yang paling parahnya kali ya, jadi kayak masih bisa ngobrol santai lah. Mungkin kalau yang buat nyari keluarga ya, atau kerabat gitu ya Mas, mungkin kalau saya nemuinnya bukan pas di hari pertama kebakaran itu, tapi beberapa hari berikutnya. Malah 3 hari setelahnya, hari Sabtu kemarin saya ketemu waktu saya kesana lagi kan. Itu di Glodok Plaza juga ya? Iya, di Glodok Plaza juga. Saya ketemu sama ada satu cowok itu nangis-nangis di Glodok Plaza itu. Nangis-nangis, dia teriak kalau pacarnya tuh belum ketemu, masih hilang. Dia kontak terakhir itu ya hari Rabu itu. Cuman memang waktu kita coba buat gali, tanya segala macam, ya dia mengakunya enggak, saya bukan keluarga gitu. Tapi kalau wartawan sudah menjauh nih, dia nangis lagi, nyari lagi di situ kayak gitu sih kemarin. Kalau kayak gitu doang. Lebih banyak kalau keluarga itu lebih banyak di RS Polri sih Mas, karena kan itu pacarnya kerja di situ atau gimana? Nah itu saya belum bisa mendalami lebih jauh karena dia selalu ketika kita samperin nih dia langsung ngindar, mengakunya bukan, saya nggak ada keluarga saya di sini gitu. Padahal sebelumnya dia nangis kalau bilang kalau pacarnya katanya masih ada di dalam gitu. Itu kan lokasinya kan diskotik dan tempat karaoke ya. Kalau tadi Mario bilang bahwa ada pengunjung diskotik yang berhasil menyelamatkan diri ke bawah. Nah, biasanya kan di diskotik itu atau di karaoke itu kan biasanya ada cewek-cewek yang berpenampilan seksi, berpakaian minim. Waktu itu pas kejadian tuh ada nggak yang... Kalau di tempat saya sih nggak ada ya, karena di bagian belakang ya. Kalau maksudnya kalau di bagian depan nggak tahu deh kalau gimana kalau di bagian depan. Ada Mas, benar-benar pakai dress, pakai rok mini, bawa tas-tas branded gitulah. Jadi baju bling-bling, wah itu. Oh, baju party lah ya? Baju party bener-bener emang
pada umumnya orang pergi ke diskotik gitu Mas. Ya. Cowok-cowok juga banyak yang bener-bener berpakaian rapi, pakai celana kain segala macam. Waktu itu mereka nangis atau? Nah kebetulan yang di tempat aku nih udah kayak nggak ada yang nangis sih, mungkin karena mereka kan bukan bagian dari yang punya toko atau apa kan, mungkin mereka sebagai pengunjung di situ. Jadi kayak lebih banyak yang shock gitu. Nah setelah kejadian hari Rabu 15 Januari 2025 itu kan keesokan harinya kan beberapa kantong jenazah berhasil dikeluarkan tuh dari lokasi kejadian. Kalau nggak salah ada waktu itu awalnya 4 atau 5 kan. Nah Abdi waktu itu pas di lokasi kejadian itu setelah hari keberapa datang lagi ke situ? Setelah hari ketiga, hari Sabtu berarti. Setelah hari ketiga. Itu proses evakuasi masih berjalan? Masih terus berjalan. Kemarin itu saya datang itu sekitar jam 9 pagi itu petugas tim SAR gabungan dari Damkar, dari BPBD sama kepolisian tuh masih terus melakukan evakuasi kan ke atas, ke lantai 7, 8, 9. Itu saya dikasih lihat Mas videonya tuh emang di dalam kan, karena kami kan juga susah kan akses untuk masuknya kan, karena harus izin sana sini terus, tapi saya dikasih lihat itu memang benar-benar hancur parah. Itu kayak bagian-bagian atap tuh udah pada jatuh, udah roboh, udah gosong semua di dalam. Itu yang saya lihat tuh dia ya petugas tuh susah buat jalan aja. Jadi kemarin proses evakuasi itu kan diminta untuk pihak pengelola gedungnya untuk untuk dibersihin dulu baru. Nah kemarin kebetulan juga saya pas lagi ngeliput itu pas sore ada satu kantong jenazah tapi itu tipis banget Mas isinya. Oh gitu. Iya, diangkut sama 6 tapi orang. bentuk kantong jenazah gede ya? Iya, gede tapi itu kayak tipis gitu. Iya, enggak bukan berbentuk badan karena kan memang jenazahnya udah tidak utuh. Udah utuh ya. Dan kemarin yang ditemuin itu memang di kantong jenazah ke-8 kan, berarti kemarin tuh kantong jenazah yang ke-8 itu isinya gigi. Oh, gigi. Potongan daging sama kulit. Oh, berarti itu kondisi jenazah udah sangat memprihatinkan. Iya, udah nggak utuh lagi ya. Ditemuin di kitchen food di lantai 8. Lantai 8. Oke. Nah, selain proses evakuasi yang tadi kondisi korban tidak utuh segala macam, tadi kan sempat ngeliat video ya? Iya. Nah, di situ bisa digambarkan nggak kondisi di di video itu apakah sempat ada korban yang tergeletak atau memang api masih menyala-nyala di video tersebut? Di video itu memang udah gosong aja gitu Mas. Udah gosong, udah hancur bagiannya itu, jadi kayak atapnya tuh udah nggak ada, jadi kayak atapnya udah sama langit aja gitu. Tapi bangunan-bangunan udah pada hancur, terus kayu-kayu juga udah banyak berserakan di mana-mana dan udah nggak berbentuk lah gitu. Nah, jadi di lantainya pun udah banyak kayak serpian-serpian yang nggak tahu kalau itu tuh mungkin atau itu daging atau apa udah campur aduk kayak mungkin genteng atau apa segala macam. Jadi gitu ya, buktinya kemarin ada yaitu potongan daging yang badan udah nggak berbentuk lah, udah nggak ada itunya Mas. Oke. Dan hingga saat ini juga 14 korban dinyatakan masih hilang ya, dan sekarang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan pihak RS Polri juga meminta data pembanding ya untuk korban-korban. Nah itu kalau boleh tahu, ada nggak informasi terkait siapa sih korban-korban yang belum teridentifikasi ini di RS Polri Kramat Jati? Apakah ada informasi terkait siapa korban yang memang belum teridentifikasi? Kemarin dari pihak Rumah Sakit Polri itu menyebut kalau proses identifikasi ini kan nggak bisa sebentar ya Mas. Paling enggak 2 minggu itu mereka harus melakukan identifikasi terhadap potongan-potongan atau jasad-jasad yang memang tidak, karena kan di 8 kantong jenazah ini mereka tuh masih belum tahu itu isinya ada berapa jenazah, maksudnya ada potongan-potongan. Bisa jadi nyampur ya. Iya, bisa jadi nyampur atau segala macam. Jadi 8 kantong jenazah itu bukan artinya ada 8 jenazah, bukan begitu. Bukan begitu, tapi ada beberapa body part lah bahasanya orang forensik tuh, ada body part yang belum tahu itu ada beberapa jenazah di situ, dan prosesnya itu di waktunya butuh 2 minggu Kak. Makanya pihak Rumah Sakit Polri ini sejauh ini sudah menerima kalau nggak salah tuh 13 laporan. 13 laporan dan untuk data pembanding dari pihak keluarga yang memang merasa keluarganya hilang di saat kejadian kebakaran itu Mas. Ada informasi menyebut bahwa ada beberapa pramugari di situ juga ya yang belum ketemu ya.
Nah, apakah memang sudah terkonfirmasi memang mereka pramugari ini ada di dalam Glodok Plaza waktu kejadian atau seperti apa? Mario, Abdi ada info? Kalau saya sih belum dapat informasinya sebenarnya, cuman kalau kemarin yang saya dengar ayah dari salah satu pramugari namanya siapa yang Osima Yukari itu datang ke RS Polri, katanya memang untuk memberikan data pembanding karena emang belum ada kabar. Terakhir kabarnya tuh ada di sana merayakan ulang tahun gitu. Bersama teman-temannya. Iya, bersama teman-temannya. Nah, sampai sekarang belum ada kabar sehingga bapaknya itu terbang dari Kendal kalau nggak salah tuh untuk Jawa Tengah ya, untuk ngasih data pembanding ke Rumah Sakit Polri untuk maksudnya apakah bisa diidentifikasi benar ada di situ atau tidak si Osima Yukari itu ya. Oke. Osima Yukari kan infonya kabarnya menurut informasi yang beredar ini kan dia sempat menyelamatkan diri, berusaha menyelamatkan diri ketika kejadian. Namun sampai saat ini juga entah gimana di kondisinya seperti apa, apakah bisa selamat atau memang dia menjadi salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza. Kita juga belum tahu nih, tapi kan polisi sudah meminta keluarganya datang ke RS Polri Keramat untuk meminta data pembanding ya, DNA ya, dan segala macam ya. Jadi ya memang kejadiannya cepet banget ya, Mak. Cepet banget. Waktu itu udah kredit segala macam, Mas. Ya namanya kita sebagai wartawan ya udah diperintah untuk jalan ya jalan, walaupun udah sampai rumah, udah enak-enak, udah mau tidur, udah calling langsung berangkat, udah berangkat. Gas. Karena gini, Mas, kalau saya mikirnya gini, lebih deg-degan ketika Korlip nelpon nggak diangkat dibanding kita harus ngangkat. Iya, ini jadi curhat ya. Saya curhat biasa. Iya, saya curhat biasa. Jadi mendingan saya angkat aja udah. Oh yaudah, jalan deh. Dibanding nggak saya angkat, aduh deg-degan nih kalau kayak gini, kayak gitu sih, Mas. Dan polisi kabarnya memang masih melakukan proses identifikasi ya terhadap korban-korban kebakaran itu ya. Dan butuh berapa lama? Ada info kah? Mereka akan mengumumkan kapan? Ya, sekitar 2 minggu sih. Kalau kata pihak RS Polri kemarin itu sekitar 2 minggu proses identifikasinya, tergantung dari data antemortem dan postmortem yang dikasih sama pihak keluarga juga untuk tim-tim Inavis dan atau dokter forensik ini menentukan identifikasi dari korban-korban ini sih, Mas, kayak gitu. Apa ada info kesulitannya apakah karena memang body partnya memang salah satunya itu, Mas, kesulitannya yang saya tahu karena memang kan potongan tubuh siapa kan kita nggak tahu, mungkin pihak kepolisian atau dokter forensik juga nggak tahu, jadi harus benar-benar memastikan kalau ini potongan tubuh ini potongan tubuh si ini, potongan tubuh si kayak gitu sih, Mas. Oke, ini menarik tapi waktu jualah yang memisahkan obrolan-obrolan kita hari ini. Ini ceritanya seru dan menarik dan pemirsa Tribuners atau Tribuners, semoga peristiwa kebakaran di Glodok Plaza ini tidak terulang kembali dan saya berharap bahwa proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap korban-korban yang memang sampai saat ini belum belum jelas siapa identitasnya bisa prosesnya cepat, dan saya atas nama Tribunus mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian kebakaran di Glodok Plaza Rabu 15 Januari 2025. Sampai bertemu lagi di acara Cawats Cerita Wartawan Tribunnews. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, cut. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.